Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julianti, nomor induk 23811300167, dengan mata kuliah Metode Studi Islam, dosen pengampu Ansarullah SAG MAG. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang pertama, Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran secara harfiah memiliki arti sebagai bacaan yang sempurna. Sedangkan menurut istilah adalah firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab, disertai dengan kebenaran dan dijadikan hujjah atau argumentasi dalam hal pengakuannya sebagai Rasul, agar dijadikan sebagai petunjuk di samping merupakan ibadah bagi pembacanya. Turunnya Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW, lebih kurang selama 23 tahun, terbagi dalam surat-surat yang semuanya berjumlah 114 surat dengan panjang yang sangat beragam. Surat-surat Makkiyah adalah yang paling awal dan termasuk surat-surat pendek. Baru pada surat-surat Madaniyah, makin lama surat-surat tersebut makin panjang. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk menegakkan tata masyarakat yang adil berdasarkan etika. Tujuan ini sejalan dengan semangat dasar Al-Quran itu sendiri. Dan tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, bukan saja antar suku bangsa, tetapi kesatuan alam semesta. Yang kedua, untuk mengajak manusia berpikir dan bekerja sama dalam bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui musyawarah dan mufakat. Fungsi Al-Quran. Adapun fungsi Al-Quran ada 7. Yang pertama, petunjuk untuk manusia. Yang kedua, rahmat dan hidayah bagi alam semesta. Yang ketiga, mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, obat penyakit hati. Yang keenam, penguat dan penutup adanya kitab-kitab suci sebelumnya. Yang kedua, hadis. Hadis secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti cara, adat istiadat atau kebiasaan, dan perjalanan hidup atau sirah yang tidak dibeda-bedakan antara yang baik dan buruk. Secara terminologi, menurut ahli hadis, sunnah berarti sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau, baik pada waktu sebelum diutus menjadi Nabi maupun sesudahnya. Bagian-bagian hadis ada 3. Yang pertama, rawi, matan, dan sanad. Rawi artinya orang yang menyampaikan atau menuliskan sesuatu, kitab, apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang gurunya. Yang kedua, matan. Matan adalah isi dari suatu hadis. Yang ketiga, sanad. Sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Klasifikasi sunnah atau al-hadis berdasarkan aspek bentuknya. Yang pertama, sunnah qauliyah. Apa itu sunnah qauliyah? Sunnah qauliyah adalah ucapan Nabi yang didengar oleh para sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah
perbuatan Nabi yang dilihat oleh para sahabat dan disampaikan kepada orang lain dengan ucapan mereka. Yang ketiga adalah sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah perbuatan sahabat atau ucapannya yang dilakukan di depan Nabi yang dibiarkan begitu saja oleh Nabi tanpa dilarang atau disuruh. Berdasarkan jumlah sanad atau perawi yang terlibat dalam periwayatannya, yang pertama adalah sunnah mutawatir, sunnah masyhur, sunnah ahad, dan berdasarkan aspek kualitasnya ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang ketiga adalah ijma. Ijma secara bahasa artinya mengumpulkan perkara, kemudian memberi hukum atas perkara tersebut dan meyakininya. Secara umum, ijma menurut istilah diartikan sebagai kebutuhan pendapat seluruh ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu masa atas sesuatu hukum syara. Macam-macam ijma. Ijma ada dua. Yang pertama ijma al-syarih dan ijma al-sukuti. Contoh ijma al-sukuti diantaranya adalah beberapa para ulama menyepakati untuk mengharamkannya minyak babi. Yang keempat adalah kias. Pengertian kias secara bahasa merupakan tindakan mengukur sesuatu atas sesuatu lainnya dan kemudian disamakan. Dan secara istilah, kias adalah penetapan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada suatu yang sudah ada ketentuannya. Macam-macam kias ada tiga. Yang pertama, kias ilat, kedua, kias dalalah, dan yang ketiga, kias sabah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.